Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kami mohon like dan subscribe untuk channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan berbicara khusus tentang ucapan Yesus yang ada di Matius pasal 10 ayat 34 yang begitu kontroversial. Mengapa Yesus mengatakan aku datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang. Nah, ini yang kadang-kadang orang-orang yang di luar kekristenan mereka menilai Yesus itu pelin-pelan. Orang berpikir Yesus itu bukan mengajarkan damai, padahal di kitab-kitab selanjutnya itu berbeda. Anak Tuhan harus membawa damai dimanapun berada. Ya, marilah kita tidak usah bingung terlebih dahulu ya. Kita akan konsen mendengar firman Tuhan, siapkan hati, biarlah firman Allah selalu memerdekakan kita. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kekristenan dikenal agama cinta kasih bukan? Penuh perdamaian. Namun kita mungkin akan kaget ketika mendengar Kristus di Matius pasal 10 ayat 34. Mari kita akan membacanya, maksud saya ya. Mari kita akan membaca Matius pasal 10 ayat 34. Yesus membawa pemisahan, judulnya. Bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi pedang, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ayat 36. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya melebihi padaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini seakan-akan membuat kita bingung. Mengapa ucapan Yesus di Matius seakan-akan begitu frontal dan berbeda dengan di lain-lain halnya. Bapak Ibu Saudaraku, orang luar berpikir, apakah Yesus omongannya pelin-pelan? Kadang disuruh mengasihi, kok ini suruh tidak membawa damai tapi membawa pedang. Jangan bingung dulu ya, jangan bingung dulu. Kita fokus mendengar firman Tuhan. Kekristenan dikenal sebagai agama cinta kasih ya, Bapak Ibu Saudaraku setuju? Penuh dengan perdamaian. Namun kita mungkin akan terkaget-kaget ketika mendengar firman Kristus di Matius pasal 10 ayat 34 yang sudah kita baca tadi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kira-kira ini ya, apa arti Yesus mengajarkan pertentangan atau permusuhan? Apa benar Yesus mengajarkan pertikaian, permusuhan di antara umat manusia, di antara ibu dan bapak dengan keluarga? Apakah benar? Mari kita akan cek kebenarannya ya. Pertama yang perlu kita pelajari adalah konteks dekat ayat ini sebenarnya. Mengajar kita bahwa ketika Yesus berfirman bahwa ia datang bukan untuk membawa damai tetapi pedang, itu merujuk pada prioritas mengikut Yesus. Ada prioritas sebagai anak sekolah, yaitu belajar, bukan pacaran. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Prioritas membangun rumah tangga ya. Ada yang hal-hal yang harus diprioritaskan, dinomorsatukan. Ada yang harus di nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah, hari ini sebenarnya pertama yang harus kita pelajari adalah konteks dekat ayat ini itu mengarah pada prioritas
prioritas mengikut Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, buktinya di ayat 37, ia berfirman, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini bukan berarti Yesus mengajarkan anak-anak tidak sopan dengan orang tua loh ya. Jangan salah kaprah dulu. Yesus bukannya mengajarkan anak-anak tidak menghormati orang tua. Padahal di dalam hukum Taurat, hormatilah orang tua supaya panjang umurmu di muka bumi ini kan. Kok berbeda? Kok kontroversi? Apakah Yesus pelin-pelan? Oh tidak ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, pendekatan konteks dekat itu mengarah pada prioritas dalam mengikut Yesus. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Mengikut Yesus sebenarnya bukan sekedar beragama Kristen ya, atau kolom agamanya bertuliskan KTP Kristen. Bukan hanya itu saja. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda berpikir lebih mudah mana jadi pendeta atau jadi orang Kristen? Ayo, yang benar yang mana ini? Banyak orang berpikir, oh sulit jadi pendeta karena harus kuliah 4 tahun. Nanti meneruskan S2 sampai S3. Ya Bapak Ibu Saudaraku, berpikir menjadi pendeta lebih sulit daripada menjadi orang Kristen. Sebenarnya Anda salah. Menjadi orang Kristen itu seumur hidup perjalanan Anda dalam mengikut Tuhan. Jadi kalau sekolah Alkitab ada batasan waktu 4 tahun sampai mungkin 2 tahun lagi S2, ngambil S3. Tetapi kalau menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen itu seumur hidupnya. Jadi perjalanan hidup kekristenan Anda milih prioritas yang mana dalam hidup. Jadi menjadi orang Kristen lebih sulit. Mengapa? Karena tidak hanya sekedar KTP-nya Kristen, bukan hanya sekedar Anda dikenal rajin pergi ke gereja. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi mengikut Yesus pada dasarnya sedang berbicara bukan sekedar beragama Kristen. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Bukan ketika seseorang memuaskan hidupnya kepada Kristus, senang beribadah pada Tuhan, terus eksklusif menjauhkan diri dari masyarakat, merasa dirinya ingin hidup suci tanpa bergaul dengan orang lain. Itu juga salah. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi mengikut Yesus sedang berbicara tentang fokus hidup pada Kristus. Ingat ya, Yesus sedang berbicara tentang fokus hidup hanya kepada Kristus saja. Ketika seseorang memusatkan hidupnya kepada Kristus, maka siapapun di luar Yesus berarti seperti seandainya Anda baru mengenal Yesus dan orang tua Anda belum mengenal Yesus, tentu Anda akan ditolak, Anda akan dimarahi orang tua bisa-bisa. Maka sampai orang tua bilang, tak coret kamu dari kakak, warisan tak akan kucoret, sehingga kamu bukan anak saya. Lah ini Anda harus memilih orang tua atau Yesus. Anda harus memilih Yesus, mengikut Yesus itu prioritas utama. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang berpotensi merebut Kristus dari taktanya itu harus disingkirkan dari takhta hati kita. Yesus harus nomor 1 dan satu-satunya yang harus ada bertakhta di hati kita. Jangan mamon yang lebih tinggi daripada Yesus. Jangan orang tua kita karena ketakutan kita kepada orang tua sehingga kita tidak mau mengikut Yesus. Atau mungkin kita ragu mengikut Yesus karena kedua orang tua kita mungkin belum percaya Yesus. Jadi yang difokuskan firman Tuhan ini adalah prioritas mengikut Yesus. Kita adalah orang Kristen, pengikut Yesus Kristus. Jadi tidak hanya asal-asalan mengikut saja, kadang ikut kadang tidak, tetapi mengikut Kristus itu prioritas utama, melebihi dari ayah, ibu, anak dan saudara.
Bukan berarti Yesus membiarkan keluarga Anda tercerai-berai, bukan. Yang bertakhta di hati kita, yang paling tinggi adalah Tuhan Yesus Kristus. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Pria yang berpotensi merebut Kristus dari taktanya harus Anda singkirkan. Jadi jangan membuat berhala-berhala di dalam hatimu. Berhala-berhala apakah itu? Mungkin berhala mamon, atau Anda suka sombong, berhala pengakuan, berhala macam-macam. Kalau Anda ingin berbicara tentang macam-macam berhala, itu ada di video saya yang lama. Anda bisa lihat ya Bapak Ibu Saudaraku. Hal ini tidak berarti kita tidak perlu mengasihi dan menghormati orang tua. Kita tetap harus mengasihi orang tua. Tetapi kalau orang tua sampai melarang kita mengikut Yesus, ya kita harus ambil pilihan antara orang tua atau Yesus. Atau antara istri atau Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda memang hidup di lingkungan Kristen, ya nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Semua tetap prioritasnya adalah mengikut Yesus. Fokusnya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Urutan dalam mengikut Kristus itu sebenarnya harus jelas. Tidak boleh profesi dulu, tidak boleh orang tua dulu, tapi Yesus dulu. Yesus yang nomor satu. Nanti kedua baru keluarga, baru nanti ketiga apa dan apa. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terutama dan mutlak adalah Yesus Kristus yang ada di hati kita. Membalikan urutan ini itu berarti mendongkel Kristus dari taktanya. Kan bahaya. Berarti Anda mulai menggeser yang terutama di dalam hidup ini. Jelas dosa tidak layak mengikut Kristus ya Bapak Ibu Saudaraku. Harus belajar bahwa mengikut Kristus pasti harus memerlukan atau membayar harga yang mahal. Dalam mengikut Kristus ia tidak layak bagiku. Dari sini kita akan belajar bahwa mengikut Kristus pasti memerlukan harga yang mahal. Untuk Anda hidup, dedikasinya harus benar-benar. Jangan sampai asal-asalan Bapak Ibu Saudaraku. Siap ditentang oleh anggota keluarga. Siap ditentang oleh teman-teman sekitar. Mungkin Anda baru mengenal Kristus sehingga Anda dicemooh, disiksa, dihina, dibully dan sebagainya. Jadi Yesus datang bukan membawa damai tetapi pedang. Itu berarti tujuan kedatangan Yesus itu memang sengaja membawa pertentangan. Ya Bapak Ibu, maksudnya gimana ini? Jadi bingung kan? Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah Allah itu kan Maha Kasih, ya kan? Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan tidak dapat dipungkiri bahwa Allah itu Maha Kudus. Kudus itu dalam bahasa aslinya artinya terpisah. Berarti terpisah dari dosa. Ya, Tuhan datang memang sengaja ingin memisahkan umatnya dari dosa. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Memang saat ini gandum dan ilalang dibiarkan hidup bersama-sama. Tapi saat penuaian, nanti saat penghakiman akan dibedakan mana gandum dan mana ilalang. Jadi Yesus memang membawa pedang dalam arti memisahkan mana yang gandum, mana yang ilalang. Untuk hari-hari ini Tuhan mengajarkan kita kalau Allah itu kudus, kita harus kudus, harus menjauhi dosa. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jangan bingung lagi ya. Yesus datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang. Berarti tujuan kedatangannya adalah sengaja membawa pertentangan. Tidak ya Bapak Ibu ya. Tapi akibat kedatangannya yaitu siap ditentang anggota keluarga. Gitu ya. Sehingga seandainya dalam satu keluarga ada yang belum mengenal Kristus dan Anda tiba-tiba hatinya digerakkan Tuhan untuk mengenal Kristus, tentu gejolak di dalam keluarga terjadi. Jadi akibat Anda menerima Yesus, Anda akan dikucilkan, Anda akan dihina. Nah, inilah maksudnya. Memang Tuhan datang membawa pedang dalam arti
Anda memang harus dipisahkan dari dosa. Ya, Anda mengenal Kristus, akibat Anda mengenal Kristus, mungkin keluarga ada yang tidak suka. Anda harus siap untuk memikul salib Kristus. Puji nama Tuhan. Ini panggilan yang tidak kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudaraku. Ini panggilan yang luar biasa, anugerahnya yang berlimpah. Karena Tuhan telah memanggil kita menjadi murid Kristus, pengikut Kristus. Jadi jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Mengikut Kristus dengan sepenuh hati. Fokus kepada Kristus tujuan hidup kita. Kedua yang perlu kita perhatikan adalah Matius 10 ayat 34, jelas tidak mengajarkan pertentangan ya. Di pasal-pasal sebelumnya dan di bagian lain kitab Injil Yesus juga mengajarkan tentang perdamaian. Misalnya di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Kan gitu Bapak Ibu ya. Karena mereka disebut anak-anak Allah, Injil sebagai Injil damai sejahtera. Jadi kita ini adalah anak-anak Kristus yang membawa damai. Jadi Kristus di dunia ini datang memang membawa damai sejahtera. Tapi efek Anda mengikut Kristus, mungkin di pekerjaan Anda tidak disukai. Mungkin di pekerjaan Anda kurang diprioritaskan karena Kristen yang lain, beragama yang lain, mungkin Anda dikucilkan. Di keluarga mungkin Anda dikucilkan karena tidak semua orang mengikut Kristus. Begitu ya. Tetap Anda harus menghormati orang tua. Tetapi mengikut Yesus adalah anugerah. Anda harus berani mengatakan kepada dunia, saya pengikut Kristus. Dan saya akan tetap mengasihi orang tua saya walaupun berbeda iman dengan saya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Berita pendamaian di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 ini semua menunjukkan bahwa Allah adalah Allah damai sejahtera yang meneruskan damai itu kepada umatnya, yaitu kita semuanya tentunya ya. Dan menghendaki mereka untuk membawa damai sejahtera yang berasal dari Allah. Kita ini pembawa damai. Hal ini berakibat pada orang yang dahulu saling bermusuhan, yaitu orang-orang yang Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Apabila kita sudah benar-benar mengikut Kristus, saya percaya memang ada banyak rintangan dalam mengikut Kristus. Dibenci, dicemooh. Nah itulah membuat Anda harus memikul salib setiap hari. Tapi jangan pernah Anda berpikir, saya tak sibuk pelayanan Kak, tapi orang tua marah-marah. Kenapa kok bisa marah-marah Dek? Iya karena nilai kuliah saya hancur-hancuran, saya jarang masuk kuliah, sibuk pelayanan. Lah ini salahmu Dek. Ya, kalau kamu anak Tuhan, pengikut Kristus yang sejati, harus bisa membagi waktu antara kuliah dan pelayanan. Jangan sampai pelayanan lebih dulu. Ya Bapak Ibu ya, pelayanan lebih dulu kata pendeta. Terus dia berpikir ya wes kuliah nanti aja gak apa-apa, keteteran, nanti Tuhan tolong. Anda keliru. Bapak Ibu Saudara, saya punya cerita yang agak unik. Waktu saya kuliah, karena saya punya ibadah remaja pemuda di hari Jumat. Waktu itu saya kuliah malam. Hari Jumat itu ada mata kuliah PPKN Bapak Ibu Saudaraku. Itu waktu itu UTS Bapak Ibu, ya saya ini mungkin terlalu naif ya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya berpikir, wah saya akan mengutamakan Tuhan dulu deh. UTS saya nggak datang ini Bapak Ibu Saudaraku. Saya demi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lantas UAS saya datang Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang terjadi? Di dalam nilai saya terdapat nilai C Bapak Ibu. Apa Tuhan tidak menolong saya? Bukan, karena saya tidak berhikmat. Saya harus tahu saya ini seorang mahasiswa. Saya harus tahu tugas saya adalah belajar. Nah, seorang mahasiswa boleh melayani? Boleh, tapi harus tahu prioritasnya. Melayani Tuhan itu harus ada porsi-porsinya. Jadi kita tidak boleh prioritasnya melayani Tuhan, terus kuliahnya keteteran. Kita rajin pelayan dari Senin sampai Minggu,
rumah tangga berantakan, suami tidak pernah diurus, anak-anak dicuekin, makan di luar, tinggal kasih uang saja. Jangan nanti suaminya diambil pelakor, Bapak Ibu Saudaraku, karena sekarang banyak ini suami-suami terperdaya dengan wanita-wanita di luar sana karena si istri sibuk pelayanan. Ya, jangan sampai terjadi di sini loh ya, hai ibu-ibu yang melayani pekerjaan Tuhan. Sebelum Anda keluar dari rumah, Anda harus sudah masak dulu. Kalau Anda punya pembantu, paling tidak Anda harus menyiapkan baju untuk suami, yang menata-nata makanan, ya yang harus dibawa ke kantor dan sebagainya. Anda harus tetap berperan sebagai istri. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, seorang mahasiswa sama melayani pekerjaan tidak boleh full, melayani pekerjaan full, kuliahnya berantakan. Nah, ini tidak boleh. Jangan contoh saya. Waktu UTS PKN saya menggebu-gebu melayani pekerjaan Tuhan. Saya tinggalkan UTS. Apa yang terjadi? Nilai saya C. Untung saya lulus, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau nggak lulus bagaimana? Saya mau ulang. Karena waktu itu saya nggak punya uang. Ngulang butuh uang, jadi saya nggak perlu ngulang mata kuliah yang C. Saya biarkan aja, Bapak Ibu Saudaraku. Oh ya, inilah masa-masa muda saya ya, Bapak Ibu Saudaraku. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita rajin ikut webinar? Apakah kita rajin untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah kita rajin membaca Alkitab puluhan kali sampai selesai? Yang saya tanyakan satu hal, apakah kita benar-benar menjadi pengikut Kristus? Pertanyaan ini untuk saya pribadi. Apakah seorang Marta sudah menjadi pengikut Kristus yang sejati? Kalau belum, Anda dan saya masih ada kesempatan. Mari kita belajar mengikut Kristus, meneladani Kristus di setiap tindakan kita. Kita boleh melayani pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan di rumah tidak boleh terbengkalai. Kita boleh melayani pekerjaan Tuhan, tapi anak istri, suami harus diprioritaskan juga. Karena mereka adalah bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Ingat, kita merawat suami itu juga pelayanan kepada Tuhan. Kita mendidik anak-anak, membantu anak-anak mengerjakan PR, membimbing, melindungi keluarga, itu juga bentuk pelayanan. Jadi pelayanan tidak hanya di depan mimbar, bukan hanya di gereja. Itu hanya salah satu contoh saja. Melayani pekerjaan Tuhan itu berarti dimanapun Anda berada, Anda menjadi berkat, membawa damai sejahtera. Walaupun dampak Anda mengenal Kristus, orang lain merasa tidak suka, itu hal yang lumrah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah, jika Anda mengabaikan kehendak Kristus, ingatlah Tuhan tidak ingin para pengikutnya hanya setengah-setengah. Jangan abaikan kehendak Kristus. Bagaimana caranya mengetahui kehendak Kristus? Dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan bertindak sesuai dengan iman kita. Jadi kita mengimani Injil Kristus itu harus hidup di tengah-tengah kita. Ya, kalau engkau pelajar, ya jadi pelajarlah yang pintar. Kalau engkau seorang ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang cakap. Jangan cakap menghabiskan uang untuk sibuk beli baju, barang-barang mewah, sehingga Anda tidak punya tabungan dan suami Anda pontang-panting cari uang. Ya, mulai hari ini prioritas keluarga lebih penting. Di dalam keluarga kita bisa melayani Tuhan. Bukan berarti karena Tuhan ngomong siapa yang mengasihi orang tua, ibu, anak, kakak, semuanya lebih dari aku, dia tidak layak mengikuti aku. Maksudnya adalah prioritas utama di dalam hati kita adalah Kristus yang bertakhta. Kalau Anda pengikut Kristus, kehendak Tuhan yang ada selalu menyatu di dalam hidup kita. Maka kita harus tahu keluarga perlu dibina, bukan dibinasakan. Keluarga perlu untuk dirawat. Jadi keluarga ini adalah ladang kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi dimanapun Anda berada, jangan pernah menjadi pengikut Kristus yang hanya separuh-separuh. Menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah sepenuh hati
melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan apakah hanya di gereja saja? Tidak, melayani pekerjaan Tuhan ya ada di mana Tuhan menempatkan Anda. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah penghalang mengikut Yesus itu adalah kehidupan yang nyaman. Jika hidup penuh kemudahan, hidup tidak pernah sulit, semua serba ada, enggan untuk mengorbankan sesuatu demi Yesus. Ya, jadi kita perlu tahu kesulitan kehidupan akan menempa iman kita supaya kita semakin dekat dengan Kristus. Misi utama Yesus datang ke dunia memang memisahkan umatnya dari dosa supaya kita bersatu kembali kepada Allah yang Maha Kudus. Namun sebelum saat itu tiba, kita harus menjalani kehidupan di dunia ini yang serba berdosa ini. Kita harus menjalaninya. Onak dan duri kita harus menjalaninya. Saat dimana Tuhan akan membentuk dan memakai kita sebagai alat kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi penghalang mengikut Yesus itu zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Hidup bergantung kepada Allah. Bukan berarti saya menyuruh Anda jadi pengangguran loh ya. Tetap bekerja dan berdoa. Kerinduan kita untuk mengikutinya dapat dihalangi oleh banyak hal. Mungkin ya karena Anda mungkin menikah dengan tidak seiman. Jadi kalau Anda melayani pekerjaan Tuhan, istrinya cemberut. Nah ini salahnya Anda. Mengapa dulu menikah tidak seiman? Tapi apa harus diceraikan? Ya enggak, kalau sudah menikah ya jangan diceraikan. Ya memang harus bersabar karena gelap dan terang memang sulit untuk disatukan. Dan kalaupun Anda sudah menikah, ya Anda harus sabar karena karakternya memang berbeda. Ya, tujuan hidupnya berbeda, maka harus Anda pelan-pelan Anda ajar untuk sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kerinduan kita mengikut Tuhan banyak sekali halangan. Tapi bukan berarti kita menjadi anak-anak yang gampangan. Hidup kudus menjaga kita agar tidak berkompromi dengan dosa dengan alasan toleransi. Ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku, hidup kudus itu mengajarkan kepada kita untuk tidak kompromi terhadap dosa dengan alasan bertoleransi. Nah, sana Anda berpikir gak apa-apalah, Anda tidak akan pernah berkembang dalam melayani pekerjaan Tuhan. Iman kepada Kristus harus kita buktikan ya dengan menjaga dan menjalankan kekudusan. Nah, ingat Bapak Ibu, kita semua harus menjalankan kekudusan karena Allah itu kudus. Kita harus membawa damai dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita sampai kesudahan zaman. Jangan lupa tetap hidup dalam perlindungan Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan Anda, maka Anda jangan lari dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dari segala aktivitasmu, kesehatanmu. Allah memberkatinya. Sukses selalu ya. God bless you.